Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Ada sukacita semua. Saya yakin sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus hari ini, kalau kita boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau kembali lagi beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita yang dari Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang kita nikmati sampai hari ini lebih dari hidup kita. Mari kita mau satu hati berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah-Mu besar atas hidup kami, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Sebabnya Tuhan, pagi hari ini kembali kami membawa hidup kami di hadirat-Mu, untuk kami mau bersekutu dengan Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan persembahan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kemurahan-Mu
semakin hari semakin bertambah. Itu sebabnya Tuhan kami memuji akan nama-Mu, karena dari terbit matahari sampai terbenam, kasih Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan terus kami muliakan sepanjang hari hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Dengan apakah kita akan membalas segala kebaikan dan cinta Tuhan dalam hidup kita, selain kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan hari lepas hari. Terus kita tambah cinta Yesus setiap hari, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik, karena firman-Mu berkata, Engkau beserta kita sampai ke akhir zaman. Firman-Mu adalah kekuatan kita. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Mari buka hati bagi firman Tuhan hari ini. Apapun firman Tuhan yang akan kita dengar, biarlah firman Tuhan akan memberkati kita dan menguatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
sedetik pun, tapi Engkau menyertai kehidupan kami sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya kuatlah roh dan jiwa kami hari ini Tuhan, karena kami pegang janji firman-Mu yang tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami, pendengaran kami, untuk dengar berita firman-Mu, firman Tuhan yang adalah Engkau sendiri, firman yang telah menjadi manusia, akan melawati kami hari ini. Dan firman-Mu yang akan memperlengkapi kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Buatlah kami paham akan firman-Mu. Biarlah setiap hati kami berikan tanah hati kami yang baik Tuhan, sehingga benih-benih firman-Mu akan tertanam dalam setiap tanah hati kami yang baik. Dan firman itu boleh menghasilkan buah-buah yang baik yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, kerinduan kami, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pakailah hidup kami untuk kami boleh membagikan setiap firman yang kami dengar, yang kami praktekkan, yang kami lakukan, untuk kami juga share kepada orang lain, untuk kami juga bagikan kepada orang-orang yang butuh Engkau. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami boleh membawa banyak jiwa mengenal Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita dari hari ke hari sampai pada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita pasti tidak mampu. Mungkin ada di antara kita yang merasa, oh saya bisa, tanpa Tuhan saya mampu. Pada kenyataannya tidak, saudara. Nafas hidup kita, kekuatan kita, semuanya yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kepandaian, kepintaran kita berasal dari Tuhan. Karena itu patut kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sudah memelihara kita dan memberkati kita sampai pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan, kita akan membacakan ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ayat ini tidak begitu panjang, saudara, jadi mudah untuk kita hafalkan. Mari kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi kita sebutkan ayat hafalan ini dengan berusaha untuk tidak melihat keseluruhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah ayat ini, saudara, menjadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini, dan terus kita ulangi setiap hari supaya kita tidak lupa. Selanjutnya, untuk kuis Alkitab ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ke kota apa Nabi Yunus disuruh pergi oleh Tuhan? Yang kedua, berapa hari Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun? Dan yang ketiga, sebutkan 3 tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu ada banyak, dan di sini kita hanya diminta untuk menyebutkan 3 saja. Bagi saudara yang mau menjawabnya secara tertulis, dapat menuliskan di kolom komentar di bagian bawah video ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema percaya walau tidak mengerti. Ada banyak hal yang mungkin tidak kita mengerti dari firman Tuhan. Kita tidak mengerti akan perintah Tuhan. Tapi yang terpenting di sini bukanlah bagaimana kita mengerti, bukan soal kita memahami, tapi yang terpenting adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya.
Nats Alkitab kita terdapat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Kita bisa membaca ini bersama-sama, saya akan membaca dan saudara juga bisa membacanya di rumah. Mari sama-sama kita baca Matius 15 ayat 32 sampai 39. Tertulis demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan yang mendengarkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah permainan yang disebut dengan trust building game atau trust building activities. Trust building activity atau permainan aktivitas untuk membangun kepercayaan ada banyak macamnya. Seperti contohnya dalam gambar ini, saudara. Seorang pria disuruh berdiri dan kemudian di belakangnya ada teman-temannya yang siap untuk menahan agar orang itu, sang pria ini tidak terjatuh ke bawah. Pria ini disuruh menghadap, membelakangi teman-temannya dan harus menjatuhkan diri ke belakang. Tanpa adanya kepercayaan kepada teman-temannya, ia pasti tidak akan mau melakukan, karena resikonya adalah ia akan terjatuh. Tapi untuk menjatuhkan dirinya ke belakang, ia harus percaya bahwa teman-temannya akan menangkapnya, sehingga ia tidak terjatuh dan terluka. Jadi ia menjatuhkan dirinya, dan teman-temannya pun menangkapnya. Game atau aktivitas ini hendak memberikan suatu pesan bahwa setiap orang dalam suatu tim harus saling percaya. Dan salah satu bentuk kepercayaan yang total diwujudkan dengan penyerahan penuh serta ketaatan. Gambar yang kedua ini, saudara, juga mengandung gambar yang menunjukkan aktivitas trust building. Jadi ada orang yang ditutup matanya, lalu ia harus berjalan mengikuti instruksi dari temannya. Sedemikian rupa sehingga ia tidak menabrak gelas-gelas yang ditaruh di tempat di mana dia harus berjalan. Dan temannya akan memberikan instruksi, berjalan ke kanan, ke kiri, melangkah sedemikian rupa. Dan orang yang ditutup matanya itu harus benar-benar percaya akan perintah atau instruksi dari temannya. Keberhasilan untuk melewati tantangan ditentukan dari ketaatannya dan kepercayaannya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu punya sikap hati yang sungguh-sungguh percaya kepada perintah Tuhan, tanpa mempertanyakan mengapa. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Pengetahuan kita terbatas, kepandaian kita terbatas, saudara. Dan Tuhan yang lebih mengerti, Tuhan yang lebih tahu atas segalanya. Tuhan mengerti apa yang akan ada di masa depan kita. Dan karena itu, saudara, kita perlu taat sepenuhnya, percaya dengan segenap hati, dan melakukan firman Tuhan. Kita kembali kepada Injil Matius 15 ayat 32-39.
Ayat-ayat dalam perikop ini merupakan kisah mujizat yang kedua dalam hal pelipat gandaan makanan. Mujizat pertama yang berkaitan dengan pelipat gandaan makanan terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang tercatat di pasal sebelumnya, yaitu di Injil Matius 14 ayat 13-21. Dan apa yang tertulis dalam perikop ini merupakan peristiwa mujizat kedua yang berhubungan dengan pelipat gandaan makanan. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua peristiwa mujizat pemberian makanan. Pertama kepada 5.000 orang dan kedua kepada 4.000 orang. Jangan sampai kita salah mengerti saudara. Nah, mujizat ini terulang setelah kondisi yang hampir sama juga terulang. Saat itu ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Orang-orang rindu untuk melihat, menyaksikan akan mujizat, dan juga rindu untuk mendengarkan apa yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam situasi di mana orang-orang ini sudah 3 hari mengikuti dan tidak ada makanan, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi makan. Namun ada keraguan dalam hati para muridnya. Mereka mungkin tengok sana, tengok sini. Mereka melihat satu sama lain, bertanya-tanya bagaimana ini? Kita tidak punya makanan. Kok Tuhan Yesus menyuruh kita memberi makan? Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya, ada berapa roti yang mereka miliki? Dan apa yang ada pada mereka? Mereka mengatakan bahwa ada 7 roti dan beberapa ikan. Lalu dengan 7 roti dan beberapa ikan ini, mujizat pelipat gandaan terjadi oleh kuasa Tuhan. Tuhan memakai apa yang kecil, apa yang kelihatannya sedikit, untuk melakukan perkara yang besar dan mencukupi kebutuhan banyak orang. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk mengatasi segala persoalan kita. Dari ayat-ayat ini, saudara, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Apa yang menjadi rema buat saudara dan saya? Yang pertama, saudara, jangan takut menghadapi masalah yang sama, sebab Tuhan sanggup untuk menolong lagi. Dalam ayat yang ke-33 kita baca, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Sebenarnya saudara, masalah ini sudah pernah terjadi. Di pasal sebelumnya kita baca bagaimana Tuhan menyediakan roti dan ikan untuk 5.000 lebih orang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang sama terulang lagi. Tapi dalam keadaan yang sama ini, dengan perintah yang sama, murid-murid ragu, saudara. Padahal murid-murid ini sudah melihat mujizat sebelumnya, yaitu mujizat yang justru lebih besar daripada mujizat yang sekarang. Sebelumnya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan sekarang hanya 4.000 orang laki-laki. Secara kuantitas, jumlah yang sekarang ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Jadi masalah yang mereka hadapi walaupun hakikatnya sama, tapi jumlah kuantitasnya itu lebih sedikit dibanding sebelumnya. Jadi lebih ringan. Tapi mereka ragu, saudara. Mereka seakan lupa dengan kuasa mujizat Tuhan yang sudah mereka lihat begitu nyata di depan mata mereka secara jasmani. Mereka bertanya-tanya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masalah ada 2 sikap yang berbeda. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 33, di situ Raja Israel ketika menghadapi masalah dia katakan, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini sikap pertama yang harus kita hindari, saudara, yaitu tidak berharap kepada Tuhan, tidak percaya kepada kuasanya. Sikap yang kedua tertulis dalam Mazmur 42 ayat yang ke-5. Di situ pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan. Aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Dalam menghadapi masalah, 2 sikap ini seringkali muncul, saudara. Sikap yang pertama tidak mau berharap pada Tuhan, tidak percaya. Dan sikap yang kedua adalah berharap kepada Tuhan, bersyukur kepadanya. Dalam setiap masalah persoalan yang mungkin berulang terjadi, kita perlu miliki sikap percaya.
Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan takut, sebab Tuhan yang sama, yang tidak berubah, dapat melakukan mujizat dan pertolongan yang sama, seperti Ia sudah menolong kita di masa-masa yang lalu. Bahkan kalau masalah yang kita alami adalah masalah yang baru, yang tidak sama dengan yang lalu, Tuhan juga sanggup untuk menolong kita. Jangan takut saudara, Tuhan sanggup menolong kita dalam segala perkara. Hal yang kedua saudara, Tuhan mau agar kita percaya dan melangkah dengan iman, bukan dengan melihat. Tentu memang secara normal kita menggunakan mata kita untuk melihat keadaan, kemudian mengolahnya dengan pikiran kita, lalu kita mengambil keputusan dan respon. Tapi perlu kita ketahui saudara, untuk hidup dalam level yang lebih tinggi, kita perlu melatih iman kita. Jangan hanya bergantung pada penglihatan mata jasmani, lalu bertindak menurut analisis dari apa yang kita lihat secara lahiriah. Kita perlu belajar melangkah dalam iman saudara, melangkah dengan iman. Dan iman itu didasarkan pada janji firman Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Murid-murid punya pandangan yang berbeda dengan cara pandang Tuhan Yesus. Murid-murid melihat ketidakberdayaan mereka. Murid-murid melihat hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Tapi Tuhan melihat potensi dari apa yang ada, dari hal-hal yang kelihatannya kecil, yang kuantitasnya sedikit, yang kelihatan tidak berguna, justru dapat dipakai oleh Tuhan dengan kuasa-Nya untuk melakukan perkara-perkara besar. Kalau kita hidup selalu melihat dan terpengaruh dengan keadaan, kita akan jadi pesimis saudara. Tapi kalau kita hidup selalu percaya, kita melangkah dengan iman, kita akan punya selalu pengharapan dalam Tuhan. Kita punya semangat, kita punya keberanian. Kita yakin kita pasti bisa dalam menghadapi berbagai keadaan. Kita percaya kita pasti jadi pemenang-pemenang, karena Tuhan yang berkuasa menyertai dan menolong kita. Belajar saudara untuk melangkah dengan iman. Jangan melulu hanya melihat keadaan, tapi mari pandang Tuhan. Percaya pada janji firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, ayat hafalan kita, di situ dikatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Rugi saudara, kalau kita menjalani hidup ini hanya semata-mata mengandalkan penglihatan lahiriah kita. Rugi saudara. Tapi sebaliknya kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami terobosan kalau kita menjalani hidup ini dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Hal yang ketiga saudara, Tuhan peduli kepada kita. Bukan hanya secara rohani saja Dia peduli, tapi juga Dia peduli pada aspek jasmani kita dan bahkan seluruh aspek hidup kita. Dalam perikop ini tertulis dengan nyata bahwa Tuhan mengadakan mujizat pelipat gandaan yang kedua kali. Dia memberikan makanan untuk ribuan orang. Kalau saja seandainya Tuhan Yesus hanya mengutamakan aspek rohani, maka Tuhan tidak akan peduli dengan kebutuhan makanan mereka. Tuhan akan membiarkan mereka. Tapi di sini saudara kita melihat bahwa aspek rohani dan aspek jasmani diperhatikan dengan sungguh oleh Tuhan. Justru kita lihat di sini bahwa murid-murid tidak menyadari akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan makanan. Mereka hanya fokus kepada aspek rohani saja saudara, dan lupa kepada aspek jasmani. Kita seringkali seperti itu juga saudara. Kita menganggap solusinya adalah firman Tuhan. Kita tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain. Kita tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Kita malah menutup mata dengan penderitaan orang lain, dengan kekurangan orang lain. Kita berusaha menghindari tanggung jawab. Tapi dari sini saudara kita belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk juga melayani dan peduli terhadap aspek jasmani selain aspek rohani dari orang-orang yang kita layani. Kepedulian Tuhan ini saudara membawa sukacita dan kepastian buat kita, bahwa kita tidak perlu khawatir
sebab Tuhan peduli dan Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dalam Injil Matius 6 ayat 25 bagian A, di situ Tuhan Yesus katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Terlalu sering kita khawatir dengan hal-hal lahiriah, tanpa menyadari bahwa Tuhan peduli dengan aspek lahiriah kita. Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti memenuhi apa yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada tema penyampaian firman Tuhan pada hari ini, yaitu percayalah walau tidak mengerti. Apa hubungannya dengan ayat-ayat ini, saudara? Kita perhatikan bahwa murid-murid tidak memberontak. Mereka tidak protes kepada Tuhan Yesus yang mau membagi-bagikan 7 roti dan beberapa ikan itu. Tapi mereka taat. Mereka mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mereka membagi-bagikan apa yang Tuhan suruh untuk dibagikan. Secara akal logika manusia, hal ini tidak dapat dimengerti. Bahkan tindakan untuk membagi-bagikan beberapa roti dan beberapa ikan ini dapat mengundang tawa dan mengundang cemoohan. Bukan hanya dari orang-orang lain, tapi bisa datang dari diri mereka sendiri. Mereka bisa saja mencemooh tindakan dan perintah Tuhan Yesus. Bagaimana bisa ini cuma beberapa roti dan beberapa ikan? Bisa cukup untuk 4.000 orang. Bagaimana mungkin hal yang demikian bisa terjadi? Tapi mereka tidak protes, saudara. Mereka taat, mereka percaya, walaupun tidak mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita bertindak seperti ini. Percaya walau tidak mengerti. Ada banyak dari kita yang seringkali bertindak tidak percaya dengan alasan tidak mengerti. Ada orang mengatakan, bagaimana bisa saya mencukupi kebutuhan saya kalau tidak berhutang? Bagaimana bisa saya tidak khawatir kalau keadaan seperti ini? Kita seringkali mempertanyakan firman Tuhan. Kita mempertanyakan perintah Tuhan. Tuhan suruh saya tidak khawatir. Tapi bagaimana? Saya tidak mengerti perintah-Mu, Tuhan. Engkau menyuruh saya mengampuni. Tapi bagaimana bisa, Tuhan? Saya tidak mengerti. Kenapa Tuhan menyuruh saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang merugikan saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu ingin mengerti perintah Tuhan, maka kita tidak akan mengalami berkat dan terobosan. Kita semua perlu belajar untuk percaya, melangkah dengan iman. Walaupun kita tidak mengerti akan perintah Tuhan, walaupun kita tidak mengerti akan firman-Nya, melangkah dengan ketaatan, melangkah dengan percaya. Jangan menjalani hidup ini hanya dengan memakai mata jasmani, tapi pakai mata iman kita, saudara. Supaya kita mengalami kemenangan, hidup kita penuh berkat, dan kita dapat mengatasi semuanya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa, Tuhan, aku tidak mengerti, aku tidak memahami akan firman-Mu, aku tidak mengerti mengapa Tuhan suruh begini kepada saya, mengapa firman-Mu mengatakan hal yang seperti ini. Dengar baik-baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk taat, untuk percaya. Tidak perlu mempertanyakan mengapa. Tidak perlu mencoba untuk mengerti kalau belum mengerti. Satu saat nanti kita akan mengerti. Tapi pertama-tama, melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan penuh kepercayaan kepada firman dan perintah Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Janji Tuhan pasti termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya. Asalkan kita mau percaya dan melangkah dengan ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang maha baik, maha mengerti, maha mulia, maha agung. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersama menyertai kami di setiap keadaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan, yang memberikan kami pengertian, yang membimbing kami, yang menolong kami untuk lebih mengenal akan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu peduli kepada kami. Engkau mengerti persoalan-persoalan yang kami alami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bukan hanya aspek rohani saja yang Tuhan peduli, tapi aspek jasmani, dan bahkan seluruh aspek dalam kehidupan kami, Tuhan pedulikan, dan Tuhan mau menolong kami.
Karena itu kami bersyukur kepadamu. Kami mau menjalani hidup ini tanpa ketakutan, sebab Tuhan sanggup menolong. Apapun masalah persoalan yang kami alami, baik sama dengan masa lalu ataupun masalah yang baru, Tuhan sanggup menolong, sebab Engkau berkuasa dan maha berdaulat atas segalanya. Ajar kami Tuhan untuk melangkah dengan iman, bukan dengan penglihatan mata jasmani kami. Tolong kami supaya hati kami selalu terfokus kepadamu, berpegang pada janji firman-Mu. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Dan kami yakin Tuhan akan menolong kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk selalu percaya, walaupun kami tidak mengerti akan perintah-Mu, walaupun kami belum memahaminya, tapi ajar kami untuk taat, setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab di dalam ketaatan akan ada berkat, di dalam ketaatan ada pertolongan Tuhan, di dalam ketaatan ada mujizat yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Saat ini kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan bagi kami semua bersama keluarga kami masing-masing dalam setiap hari, mulai saat ini, besok dan sampai minggu depan, bahkan seterusnya. Pimpinan penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan sediakan buat kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk mengerti jalan-jalan mana yang harus kami tempuh, dan karuniakan kami selalu iman untuk percaya dengan sungguh kepadamu. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan dan masalah, ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan putus asa. Biarlah tangan Tuhan menjamah, melawat setiap kami, menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Ada semangat baru Tuhan berikan, sukacita damai sejahtera Tuhan limpahkan dan penuhkan dalam hati kami. Jalan keluar yang ajaib Tuhan sediakan, dan mujizat-Mu yang heran Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi bangsa-bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, ketentraman ya Tuhan, dan kesejahteraan bagi semua bangsa, baik di Ukraina, di Israel dan Palestina, di berbagai negara lain yang sedang dalam konflik dan peperangan, agar Tuhan memberikan keamanan, berikan kesejahteraan dan perdamaian. Dan doa kami ya Tuhan, secara khusus untuk semua bangsa di dunia ini, lawatlah dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa dapat mengenal Engkau, Tuhan yang benar, dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami anugerah, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hidup kami selalu dituntun Tuhan, masuk dalam penggenapan rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah bersama kita pada saat ini sudah selesai, tapi ibadah kita terus setiap hari kita lakukan kepada Tuhan. Hidup kita,
tubuh kita adalah persembahan dan ibadah yang sejati kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan menyertai senantiasa dengan penuh sukacita. Haleluya!